Melanjutkan contoh soal sebelumnya, kali ini kita akan belajar SPLTV dari soal cerita. Yang pertama, Ani, Nia, dan Ina pergi bersama ke toko buah. Ani membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 67.000. Nia membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, 1 kg jeruk dengan harga 61.000. Ina membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga 80.000. Maka harga 1 kilo apel, 1 kilo anggur, dan 4 kilo jeruk adalah, kita misalkan dulu. Kita misalkan X sama dengan apel. Kemudian Y sama dengan anggur. Dan yang Z sama dengan jeruk. Sehingga diperoleh yang Ani, persamaan yang pertama itu diperoleh 2X plus 2Y plus Z itu sama dengan 67.000. Oke, yang Nia itu adalah 3X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 61.000. Sedangkan yang ketiga yaitu milik Ina itu X plus 3Y plus 2Z itu sama dengan 80.000. Yang ditanya X plus Y plus 4Z adalah, yang pertama, seperti biasa, kita lakukan eliminasi. Yang eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Kalian bisa mengeliminasi persamaan yang 1 atau dengan 3, 2 dengan 3, itu terserah kalian. Oke. Maka diperoleh, di sini saya tulis 2X plus 2Y ditambah Z itu sama dengan 67.000. Yang kedua, 3X plus Y plus Z itu sama dengan 61.000. Karena Z-nya ini sudah sama-sama 1, karena di sini Z-nya, koefisien Z itu sama-sama 1, maka tinggal kita kurangi ya. Min Z-nya hilang, sehingga diperoleh min X ditambah Y sama dengan 67.000 dikurangi 61.000 itu sama dengan 6.000. Oke. Kemudian kita eliminasi yang pertama dan ketiga. Eliminasi yang pertama itu adalah 2X plus 2Y plus Z sama dengan 67.000. Dan yang ketiga adalah X plus 3Y plus 2Z sama dengan 80.000. Karena tadi kita peroleh persamaannya 4 itu dengan mengeliminasi Z, maka di sini juga kita harus mengeliminasi nilai Z. Oke, samakan koefisiennya sehingga diperoleh 4X plus 4Y plus 2Z sama dengan 134.000. Kemudian X plus 3Y plus 2Z sama dengan 80.000. Tandanya sama-sama positif, maka di sini negatif, sehingga diperoleh 54.000
Z-nya hilang, kemudian 3X plus Y sama dengan 54.000. Ini adalah yang kelima. Kemudian kita eliminasi lagi yang keempat dan yang kelima. Min X plus 4 sama dengan 6.000. Maaf, ini Y ya. 6.000. Dan yang kelima itu sama dengan 3X plus Y sama dengan 54.000. Karena koefisien nilai Y-nya sama, maka tinggal kita kurangi sehingga min 4X sama dengan min 48.000. Min 48.000, maka nilai X sama dengan min 48.000 dibagi min 4, sehingga diperoleh X sama dengan 12.000. Kemudian kita substitusikan kebersamaan 4 atau 5 agar kita peroleh nilai Y. Maka kita substitusikan kebersamaan 4 saja. Kita substitusikan kebersamaan 4, maka min X plus Y sama dengan 6.000, ya kan? Sehingga min 12.000 ditambah Y itu sama dengan 6.000. Maka nilai Y sama dengan 6.000 ditambah 12.000. Maka Y sama dengan 18.000. Setelah kita peroleh nilai X dan Y, kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu persamaan 1 atau 2 ataupun 3. Sehingga kita ambil persamaan yang pertama, 2X plus 2Y ditambah Z itu sama dengan 67.000. X-nya diketahui 12.000, sehingga X 2 dikalikan 12.000 ditambah 2 dikalikan 18.000 ditambah Z itu sama dengan 67.000. 2 dikalikan 12.000 maka 24.000 ditambah 2 kali 18 itu sama dengan 36.000 ditambah Z sama dengan 67.000. 24.000 ditambah 36.000 sama dengan 60.000 ditambah Z sama dengan 67.000. Maka nilai Z sama dengan 67.000 dikurangi 60.000 sama dengan 7.000. Karena nilai X, Y, dan Z-nya sudah diketahui, maka kita tinggal mensubstitusikan ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah nilai X ditambah Y ditambah 4Z itu sama dengan berapa? Nilai X ditanya nilai X ditambah Y ditambah 4Z itu sama dengan X-nya kita substitusikan 12.000 ditambah 18.000 ditambah 4 kali 7.000 itu sama dengan 12 ditambah 18.000 itu sama dengan 30.000 ditambah 4 dikalikan 7.000 sama dengan 28.000, sehingga diperoleh 30.000 ditambah 28.000 itu 58.000. Maka
biaya yang digunakan untuk membayar 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk adalah 58.000. Untuk contoh yang berikutnya, diberikan sistem persamaan 5 per X ditambah 3 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 5, 4 per X min 3 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 2, dan 7 per X plus 1 per Y min 5 per Z sama dengan 10. Ditanyakan nilai X, Y, dan Z. Kalau soal seperti ini, kita perlu adanya pemisalan. Kita tulis ini, misal kita punya P sama dengan 1 per X, kemudian Q itu sama dengan 1 per Y, kemudian PQR itu sama dengan 1 per Z. Perhatikan, 5 per X itu kan sama saja 5 dikalikan 1 per X. 3 per Y adalah 3 dikalikan 1 per Y, dan 3 per Z itu sama dengan 3 dikalikan 1 per Z, bukan? Nah, sekarang 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z kita ganti dengan PQR, sehingga diperoleh 5P ditambah 3Q ditambah 3R sama dengan 5. Begitu juga yang kedua, 4P plus min 3Y min 3Q maksud saya ditambah R sama dengan 2, kemudian 7P ditambah Q dikurangi 5R itu sama dengan 10. Beri penamaan, ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Oke. Setelah diperoleh seperti ini, kita tinggal eliminasi maupun substitusi. Kali ini kita akan mengeliminasi persamaan pertama dan kedua, sehingga diperoleh 5P ditambah 3Q ditambah 3R sama dengan 5. Dan yang kedua adalah 4P min 3Q ditambah R sama dengan 2. Perhatikan, di sini sudah ada 3Q dan 3R. Di sini ada 3Q dan min 3Q, sehingga tinggal kita jumlahkan saja, sehingga diperoleh 9P. 3Q dikurangi 3Q hilang, kemudian ditambah 4R itu sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang keempat. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan ketiga. Eliminasi 1 dan 3. 5P plus 3Q plus 3R sama dengan 5. 7P plus Q min 5R itu sama dengan 10. Karena tadi keempatnya kita peroleh karena mengeliminasi nilai Q, maka yang di sini juga kita harus mengeliminasi nilai Q. Sehingga yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 3. 5P plus 3Q plus 3R sama dengan 5. Yang bawah kita kalikan 3 semua, 21P plus 3Q min 15R sama dengan 30. Karena sini tandanya sama, yaitu positif, maka di sini tandanya harus negatif. 5 dikurangi 21 itu sama dengan min 16P. Kemudian 3Q dikurangi 3Q sama dengan habis 0. 3R dikurangi negatif 15R, maka positif 18R sama dengan 5 dikurangi 30 sama dengan min 25. Ini yang persamaan kelima. Setelah itu kita eliminasi persamaan 4 dan kelima. Kita tulis 9P plus 4R itu sama dengan 7, dan 16P ditambah 18R itu sama dengan min 25. Kemudian kita tinggal
kita bisa mengeliminasi nilai R saja. Jadi yang atas kita kalikan 9, yang kelima kita kalikan 2, jadi sama-sama 36 nanti. Sehingga 9 dikalikan 9 81P ditambah 4R dikalikan 9 itu sama dengan 36R sama dengan 63. Kemudian ini tinggal min 32P ditambah 36R sama dengan min 50. Kita kurangkan sehingga 36 dikurangi 36 0, sehingga diperoleh 113. 81 dikurangi negatif 32 itu kan 113P sama dengan 113, gini kan, 63 dikurangi negatif 50 kan 113, maka diperoleh P sama dengan 1. Setelah itu kita substitusi ke persamaan 4 atau 5. P sehingga diperoleh, kita substitusikan ke nilai yang keempat ya, 9 dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan R sama dengan 7. 9 ditambah 4R sama dengan 7, maka 4R sama dengan min 2, maka diperoleh R sama dengan min 1/2. Kemudian setelah kita peroleh P sama dengan 1 dan R sama dengan min setengah, kita substitusikan ke salah satu persamaan, yaitu persamaan 1, 2, ataupun 3. Karena di sini kita akan mencari nilai Q dan nilai Q pada persamaan ketiga sudah sama dengan 1, maka saya akan menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu 7P ditambah Q dikurangi 5R sama dengan 10. Kita tinggal substitusikan P dan R-nya, sehingga diperoleh 7 dikali 1 ditambah Q dikurangi 5 dikalikan R-nya sama dengan min setengah sama dengan 10. Tinggal kita kalikan sama dengan 7 ditambah Q ditambah 5/2 sama dengan 10. Untuk lebih mudah kita samakan dulu penyebutnya, sehingga 14/2 ditambah 2Q/2 plus 5/2 sama dengan 10. Maka 14 ditambah 2Q ditambah 5 sama dengan 20. 2-nya kita pindah ruas, maka 2Q sama dengan 20 dikurangi 19, sehingga 2Q itu sama dengan 1, maka Q sama dengan 1/2, sehingga kita peroleh Q sama dengan setengah. Setelah kita peroleh P sama dengan 1, Q sama dengan setengah, R sama dengan min setengah, itu kita belum selesai. Ingat, tadi itu P sama dengan 1/X, Q sama dengan 1/Y, dan R sama dengan 1/Z. Maka, yang pertama, P itu sama dengan 1/X, padahal P itu sendiri sama dengan 1. Maka, 1/X. Maka, X itu sama dengan 1/1, 1. Oke? Kemudian Q itu sama dengan 1/Y, padahal kita ketahui bahwa Q itu setengah sama dengan 1/Y, maka kita peroleh, kita kalikan silang, maka Y itu sama dengan 2. Dan yang terakhir itu adalah R. R itu sama dengan 1/Z. R sendiri itu adalah min 1/2, maka 1/Z, maka kita peroleh Z sama dengan min
2. Sudah. Kita peroleh bahwa nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 2. Yang ditanyakan adalah maka nilai X ditambah Y ditambah Z, maka kita tinggal jumlahkan nilai X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah negatif 2 sama dengan 1 ditambah 0, maka X, Y, Z sama dengan 1. Oke, optionnya adalah jawaban yang E. Untuk sebagai latihan, silahkan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kalian pahami dengan baik. Pesan saya, jangan lelah untuk belajar dan selalu semangat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.